Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Bitcoin, teman-teman. Jadi dunia kripto kembali digoncang kabar besar dari Jepang. Metaplanet, perusahaan yang terdaftar di Bursa Tokyo, resmi mengumumkan pembelian 1009 Bitcoin dalam transaksi terbarunya, teman-teman. Jadi dengan langkah berani ini, maka total kepemilikan Bitcoin dari Metaplanet itu menembus 20.000 Bitcoin, dan ini menyalip Riot Platform yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemegang Bitcoin korporat terbesar, teman-teman. Jadi keputusan ini bukan hanya menambah pundi-pundi digital dari Metaplanet, tetapi juga menempatkan perusahaan tersebut pada posisi ke-6 sebagai pemegang Bitcoin terbesar di dunia. Sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan betapa agresifnya strategi akumulasi yang mereka lakukan, teman-teman. Namun di balik euforia ini muncul pula tanda tanya besar, apakah langkah Metaplanet ini akan menjadi tiket menuju kejayaan atau justru jebakan beresiko tinggi yang bisa mengguncang pondasi keuangan mereka, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan media ini, Metaplanet ini, teman-teman, ini awalnya tidak banyak dikenal di luar Jepang, namun dalam waktu relatif singkat, perusahaan ini berhasil mencuri perhatian internasional berkat strategi agresifnya dalam mengakumulasi Bitcoin, teman-teman. Kemudian di bawah kepemimpinan dari Simon Gerovic, mantan trader dari Goldman Sachs, Metaplanet menjadikan Bitcoin sebagai inti strategi korporasinya. Jadi bukan hanya sekedar investasi, kepemilikan Bitcoin dianggap sebagai pondasi utama untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar global, teman-teman. Dan langkah ini terbukti ampuh. Dalam hitungan bulan, Metaplanet berhasil merangsek naik ke jajaran elit perusahaan global seperti Tesla, kemudian Marathon Digital, dan hari ini berhasil melampaui Riot Platform, teman-teman. Jadi akuisisi terbaru sebesar 1009 Bitcoin ini menjadi simbol kemenangan penting bagi Metaplanet. Jadi dengan harga Bitcoin yang terus berfluktuasi di kisaran ratusan juta rupiah per koin atau sekitar miliaran, 1,7 1,8 miliar, teman-teman, maka nilai transaksi ini jelas bukan angka yang kecil, teman-teman. Namun Metaplanet nampaknya tidak gentar, bahkan perusahaan ini menargetkan untuk mengoleksi sekitar 100.000 Bitcoin pada tahun 2026 dan menggandakan jumlah itu pada tahun 2027, teman-teman. Jadi jika target ini tercapai, maka Metaplanet akan bisa menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di planet ini dan setara dengan negara-negara kecil yang menyimpan Bitcoin sebagai cadangan. Jadi pencapaian 20.000 Bitcoin itu akan sekaligus menegaskan ambisi mereka untuk menjadikan Bitcoin bukan sekedar aset tambahan, melainkan identitas korporat utama, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa pembelian 1009 Bitcoin oleh Metaplanet bukan sekedar berita biasa, melainkan momen penting yang mengubah peta persaingan kepemilikan Bitcoin secara global, teman-teman. Jadi dengan total 20.000 Bitcoin, Metaplanet hari ini duduk di kursi elit sejajar dengan nama-nama besar dunia. Namun strategi agresif ini juga penuh resiko, jadi harga saham yang merosot dan keraguan investor serta tekanan finansial itu bisa menjadi bom waktu yang siap meledak, teman-teman. Namun satu hal yang pasti bahwa langkah Metaplanet ini semakin menegaskan bahwa Bitcoin bukan hanya soal aset digital, melainkan juga arena
pertarungan dari strategi bisnis global, teman-teman. Jadi, akankah Metaplanet ini akan menjadi legenda baru di dunia kripto atau justru contoh pahit dari keserakahan korporasi? Kita akan lihat di masa depan, teman-teman. Namun apapun itu, kita akan lihat untuk pergerakan untuk market kripto hari ini, teman-teman, ini cenderung bearish. Kita lihat di sini untuk market kapital mengalami koreksi sebesar 1,82%, ada di angka 3,73 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin sendiri mengalami koreksi sebesar 0,93%, teman-teman. Jadi hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 107.667 US dollar. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, secara teknikal. Jadi kalau kita lihat di time frame besar, di time frame bulan, walaupun terjadi dead cross di indikator stokastik, kita lihat garis merah ini memotong garis putih ke bawah, tetapi kita lihat secara tren, ini trennya masih tren kenaikan untuk Bitcoin, teman-teman, di time frame bulan, karena kita lihat harga ini masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita cek di time frame weekly, teman-teman. Nah, ini kalau untuk time frame weekly, harga kelihatannya trennya tren penurunan, teman-teman. Kemudian kita lihat juga di indikator stokastik di time frame mingguan terjadi dead cross, garis merah ini memotong garis putih ke bawah, dan harga hari ini berada di EMA 21, jadi sudah berada di bawah EMA 13, teman-teman. Jadi trennya di time frame mingguan, time frame weekly, ini tren dari Bitcoin mengalami tren penurunan, teman-teman. Kemudian kalau kita turun ke time frame hari, di sini time frame hari jelas bahwa Bitcoin masih akan terus mengalami penurunan, teman-teman. Kita lihat terjadi dead cross di sini. Di sini garis merah memotong garis putih ke bawah di indikator stokastik, kemudian juga terjadi dead cross sejak tanggal 20 Agustus 2025 itu sudah mulai terjadi dead cross EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan harga hari ini untuk Bitcoin ini masih bergerak di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Artinya kalau teman-teman adalah seorang trader, maka saran saya sebaiknya jangan dulu melakukan pembelian Bitcoin karena trennya masih tren penurunan, teman-teman. Ini harga masih terus bergerak di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Namun kalau Anda berpola pikir sebagai seorang investor, seperti katakanlah pola pikir yang dimiliki oleh Metaplanet, apabila Anda ingin melakukan pembelian pada saat harga turun seperti ini, untuk keputusan tersebut saya serahkan kepada kebijakan teman-teman masing-masing. Namun kalau Anda seorang trader, saya sarankan tidak masuk melakukan pembelian, karena kita lihat di sini untuk Bitcoin ini trennya masih terus mengalami tren penurunan di time frame hari, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.